Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai untuk menerima firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, Minggu Rogate, diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-27. Kami akan membaca untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dalam hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan Allah, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini adalah Minggu Rogate, dan minggu ini kita mau belajar tentang bagaimana kita berdoa. Minggu di mana Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menyampaikan doa, ucapan syukur, tangiang hamoletheon. Ibu bapak kekasih hati Tuhan, dalam kehidupan orang Kristen ada kekuatan yang luar biasa yang hanya dapat kita terima, yaitu ketika kita berdoa. Doa adalah nafas orang hidup yang percaya. Doa adalah nafas, dan jika doa digambarkan sebagai nafas, maka kalau orang masih hidup tetapi dia tidak berdoa, itu ibaratnya dia adalah mayat hidup di mana jiwa rohaninya sudah mati. Maka pada minggu hari ini kita mau belajar
seperti yang disampaikan oleh Raja Daud, raja yang menyadari bahwa dia tidak sanggup melakukan apapun yang baik di dalam kehidupannya jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena sehebat, sekuat, dan sepintar apapun seseorang, kekuatannya sangatlah terbatas. Itu sangat disadari oleh Raja Daud, dan dia mengingatkan dirinya bahwa semua makhluk membutuhkan kekuatan yang berasal dari luar dirinya agar kuat berdiri di tengah terpaan badai kehidupan yang kian mengganas ini. Apa kekuatan itu? Yaitu kekuatan doa. Kekuatan adikodrati atau kekuatan yang melebihi kekuatan manusia yang hanya dapat diperoleh melalui doa dan persekutuan yang karib dengan Tuhan. Bahwa doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Tuhan Yesus, dia mendengar dan berkuasa melakukan lebih dari yang kita doakan. Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa melakukan lebih dari yang kita doakan. Apa yang kita doakan menurut pertimbangan Allah itu masih kurang, sehingga dia memberikan lebih yang dari kita doakan itu. Maka biarlah semua makhluk, biarlah semua orang percaya tetap mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan dirinya saja, kepintarannya, kekayaannya, kehebatannya, atau kuasanya. Biarlah semua kita yang percaya kepada Tuhan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Dia, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang berkuasa melakukan lebih dari yang kita doakan. Ibu bapak jemaat yang terkasih, dalam berdoa mungkin kita pernah berkata di dalam hati kita, kalau Tuhan mengasihi umatnya, kenapa doa saya tidak dijawabnya? Mungkin pertanyaan seperti itu pernah terlintas di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita. Nah ibu bapak, ini satu pertanyaan yang menjadi pergumulan kita bersama untuk memahami, untuk memaknai sebenarnya kenapa Tuhan belum atau tidak menjawab doa kita. Kenapa Tuhan tidak atau belum menjawab doa kita? Mari kita belajar dulu dari firman Tuhan. Ada 7 hal yang harus kita gumulkan dalam kekuatan atau kuasa berdoa ini. Nah, yang pertama katanya demikian, kita berdoa tapi tetap khawatir dan tidak mempercayai Tuhan. Ya, kita berdoa pagi, siang, sore, malam, tapi kita tetap khawatir dengan apa yang kita doakan itu dan tidak mempercayai Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 21 ayat 22, dikatakan demikian Bapak Ibu, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Maka kalau kita berdoa, jangan khawatir, percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan menerimanya. Yang kedua, ibu bapak, kita berdoa, tapi kita meminta dengan motif yang tidak benar, atau kita meminta dengan motif yang salah.
Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Misalnya, Bapak Ibu minta duit yang banyak dari Tuhan, rezeki yang berlimpah dari Tuhan, boleh-boleh saja. Apa yang tidak bisa kita minta kepada Tuhan? Dia Allah kita yang maha kaya. Tuhan, berikan kepada kami rezeki yang melimpah. Tetapi di dalam motif kita adalah supaya ditengok orang ini aku orang hebat, supaya ditengok orang ini aku kaya raya, supaya aku bisa membeli mereka, supaya aku bisa mengatur mereka. Karena apa yang tidak bisa diatur dengan uang? Itu contohnya. Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu, kita berdoa, tapi kita meminta dengan motif yang tidak benar. Maka kita diajari oleh firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 3 supaya kita bertobat. Biarlah kalau kita berdoa, kita mempunyai motif yang benar di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa, tapi kita tetap hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Yesaya 59 ayat 1 hingga 2 mengatakan demikian, Bapak Ibu. Kenapa doa kita tidak dijawab atau belum dijawab Tuhan? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarmu ialah segala dosa. Maka kalau kita mau supaya Tuhan mendengarkan doa kita, jangan lagi hidup di dalam dosa dan bertobatlah, hiduplah dalam kehidupan yang baru. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kenapa doa kita tidak atau belum dijawab Tuhan? Oleh sebab prioritas kita adalah diri kita sendiri dan tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yeskiel 14 ayat 3 mengatakan, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Dunia ini memang menyenangkan. Karena itu prioritas kita sering kepada diri kita sendiri. Tuhan mau supaya kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hindarkan untuk memprioritaskan diri kita sendiri dan utamakanlah Tuhan di dalam kehidupan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kenapa doa kita tidak dijawab? Firman Tuhan katakan kita tidak murah hati. Dalam bahasa sekarang, kita ini pelit. Kita suka menggenggam berkat dan rezeki kita hanya untuk diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa berkat, rezeki, harta, kekayaan yang ada padamu itu bukan hanya milikmu sendiri. Itu juga adalah bagian dari orang-orang miskin. Itu juga adalah rezeki anak-anak yatim piatu. Itu juga adalah berkah bagi orang-orang yang memerlukannya. Maka dikatakan di Amsal 21 ayat 13, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Tuhan yang mengatakan kepada kita, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pandai hitung berkat Tuhan dan pandai juga bersyukur dengan cara bermurah hati kepada sesama. Dan berikutnya, Ibu Bapak, kita berdoa tetapi kita tidak hidup di dalam firman-Nya. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan
menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu adalah syarat yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa syaratnya? Syaratnya adalah hidup di dalam firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak, kita mau belajar dari perikop kita pada minggu hari ini dari 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat 17 hingga ayat yang ke-27. Dikatakan kepada kita tentang Raja Daud. Semua kita kenal Raja Daud. Raja Daud ini dia memohon berkat bagi keluarganya. Dan dalam dia berdoa saat itu sebenarnya dia sedang galau. Jadi raja pun bisa galau. Bukan hanya kita yang bisa galau. Raja pun bisa galau. Zaman itu juga raja bisa galau. Apa kegalauan Raja Daud? Nah, Raja Daud itu dia sudah tinggal di istana yang megah. Dia sudah berdiam dalam satu istana yang kokoh terbuat dari kayu aras. Dan itu adalah satu bangunan yang megah, cantik. Tetapi yang membuat galau Raja Daud adalah bait Allah itu masih berada di kemah. Tabut perjanjian itu masih di dalam satu tempat yang menurut pemandangan mata Raja Daud itu tidak pantas atau kurang layak. Maka dia berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan berkenan dan memberikan kepadanya pertolongan untuk membangun bait Allah. Bait Allah yang indah, yang permanen, di mana anak-anak Tuhan, orang-orang Israel yang percaya kepada Allah Yahweh dapat datang ke bait Allah tersebut. Tetapi Nabi Nathan oleh perintah Tuhan mendatangi Raja Daud dan menyampaikan bahwa Allah tidak berkenan atas kerinduan Raja Daud membangun bait Allah. Allah mengizinkan supaya anaknya lah, yaitu Salomo, untuk dapat membangun bait Allah. Nah, apakah Daud menjadi kecewa karena bukan dirinya? Banyak orang pikir begini, harus saya supaya jadi. Gak boleh orang lain, harus saya. Ikonaudo asa sitong, iso ikonaudo asa pas, ikonaudo asa ture, ikonaudo asa bagak. Raja Daud tidak demikian. Ketika Tuhan Allah menolak dia, Tuhan menyampaikan bahwa Raja Salomo lah yang akan membangun bait Allah di Yerusalem. Raja Daud tersungkur dan dia berdoa syukur. Kenapa? Karena dia berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan berkenan, keluarganya lah yang akan membangun bait Allah tersebut. Rumah yang kudus itu masih akan dibangun oleh keluarga hambanya. Nah, jawaban Allah inilah yang diwariskan oleh Raja Daud kepada anaknya Salomo, sehingga pada waktunya Raja Salomo membangun bait Allah yang megah dan permanen di Yerusalem. Jadi ibu bapak, meskipun bukan Raja Daud, ya, dia tidak kecewa. Dia malah bersyukur, terima kasih Tuhan. Meskipun bukan saya, tapi Engkau mengizinkan anakku. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah harus kita? Apakah kita mau belajar untuk mendelegasikan mereka yang muda, anak-anak kita, generasi muda, untuk melanjutkan karya pelayanan di tengah-tengah bait Allah, di tengah-tengah rumah Tuhan? Nah, Raja Daud
mengkonfirmasi dirinya sendiri, dirinya yang penuh dengan dosa. Dia mulai bertanya dalam segala kerendahan hati, "Who am I?" Siapa rupanya saya? Kita perhatikan dari perikop kita hari ini, Raja Daud mengkonfirmasi dirinya, menanyakan kepada dirinya siapa dirinya ini sehingga Tuhan berkenan kepadanya dan berkenan kepada keluarganya. Kalau kita perhatikan dari kehidupannya, perselingkuhannya dengan Batsheba, pembunuhan yang dilakukannya kepada Uria, mantan suami Batsheba, dan bagaimana dia mendukakan hati Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya yang porak-poranda. Ya, Daud menyadari betapa dirinya yang berdosa, dirinya yang lemah, tak layak berdiri di hadapan Tuhan, tak layak untuk membangun rumah Tuhan. Ditambah lagi, Daud melihat ke belakang tentang masa lalunya. Dia tidak pernah sekolah pemerintahan, sekolah atau dipersiapkan untuk menjadi seorang raja. Dia hanyalah seorang penggembala miskin dan tidak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan memilih dan menetapkannya menjadi raja Israel. Daud benar-benar berasal dari orang biasa, bukan dari keluarga elit, bukan dari keturunan raja. Tetapi kita tahu Tuhan mengangkat hidup Daud menjadi mulia. Dan memang di hadirat Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang ditetapkan, apa yang dirancang oleh Tuhan, itu dapat Tuhan wujudkan seturut dengan kehendaknya. Kalau Tuhan menghendaki kita sekalian menjadi seseorang yang berkuasa, tak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalangi hal tersebut. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup kalau Tuhan berkenan membukakannya bagi kita. Maka ibu bapak, tentu saja Daud dalam pemilihannya sebagai raja itu membuat dirinya sangat bersyukur. Saya ini bukan siapa-siapa, tetapi Engkau Tuhan berkenan atasku dan memuliakanku untuk menjadi raja bagi Israel. Namamu-lah kutinggikan, namamu-lah kumuliakan. Dan setelah dia mendapatkan pekerjaannya sebagai raja di tengah-tengah pemerintahan Israel itu, kita lihat dalam kitab suci bagaimana Tuhan sangat disukakan oleh hasil kerja raja Israel. Dia mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaannya sebagai raja, dan dia juga mendedikasikan keluarganya, anaknya, istrinya untuk tetap setia menyembah Allah Yahweh. Maka saat Tuhan ditinggikan oleh setiap anggota keluarga, maka berkat Tuhan akan berdiam di dalam keluarga tersebut. Nah, ketika bapak, ibu, dan anak-anak dalam keluarga hidup dalam takut dan hormat kepada Tuhan dalam setiap perilaku kehidupan, maka berkat Tuhan akan berlimpah di dalam kehidupan keluarga. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Ada satu cerita, kisah dari satu keluarga. Nah, ibu bapak, kehidupan keluarga ini tampaknya sukses karena mereka berkelimpahan dalam harta benda. Namun ternyata di dalam keluarga itu segala sesuatunya itu terasa asam. Kenapa asam? Benar karena suami istri mereka memiliki pekerjaan yang baik, tapi sangat menuntut waktu
sehingga tidak lagi mempunyai waktu sisa untuk keluarga, untuk satu sama dengan yang lainnya. Nah, seiring berkurangnya komunikasi, mereka merasakan ketidaknyamanan hidup berumah tangga. Secara ekonomi mereka berkecukupan, tetapi jiwa mereka menderita. Nah, di tengah pergumulan itu, akhirnya pasangan ini mempertimbangkan untuk bercerai. Kita sudah tidak cocok lagi, kita sudah lebih sering menyakiti daripada saling menyembuhkan, saling peduli, saling membahagiakan, saling mengampuni. Kita sudah lebih sering saling mencakar, saling menghina, saling menodai kehidupan persekutuan rumah tangga kita. Begitu kira-kira suami istri ini, dan mereka pertimbangkan demi kebaikan bersama, baiklah kita bercerai. Meskipun mereka tahu bahwa hal itu pasti akan mendukakan hati Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menyetujui adanya perceraian. Tuhan mau kita berjuang untuk rumah tangga kita masing-masing, supaya kita memelihara kehidupan yang kudus di tengah-tengah rumah tangga, supaya kita boleh tetap setia dan saling menopang, saling melengkapi, saling mencintai, dan menciptakan kehidupan yang rukun di tengah-tengah rumah tangga. Itu tidak pekerjaan yang ringan. Itu bukan pekerjaan satu orang. Bukan hanya istri diharapkan mendatangkan kerukunan di tengah keluarga, tapi suami dan istri harus bekerja sama. Nah, mereka pikir mereka sudah tidak bisa lagi bekerja sama untuk mendatangkan cinta di antara mereka. Cinta terasa sudah asam, dan lebih baik kita berpisah daripada kita saling menyakiti. Nah, ibu bapak, terjadilah wabah corona, COVID-19. Pemerintah menghimbau supaya diadakan social distancing, physical distancing. Ya, kita tahu bahwa corona ini bikin kita menderita, kita kesulitan. Demikian juga dengan suami istri ini. Mereka akhirnya harus bekerja dari rumah, work from home. Anak-anak mereka juga sekolah dari rumah. Dan mereka akhirnya oleh karena situasi yang sedang melanda dunia terpaksa berdiam di rumah. Apa yang terjadi? Mari kita pandang kesulitan-kesulitan hidup kita ini dengan mata iman tetap tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi orang-orang percaya, bagi anak-anaknya yang dikasihinya. Tuhan selalu mendatangkan rencana yang baik dan menetapkan hal-hal yang berdamai sejahtera untuk mereka yang mencintai Tuhan. Nah, ketika terjadi wabah COVID-19 ini, suami istri ini pun terpaksa tinggal di rumah. Mula-mula terpaksa. Lalu datanglah gereja mengatakan tidak baik kita bergereja, oleh karena pemerintah menghimbau kita untuk boleh social distancing, baiklah kita beribadah di rumah. Disebarlah tertib acara dan segala macam yang diperlukan untuk ibadah. Dan akhirnya mereka mencoba untuk beribadah bersama-sama. Mencoba lagi untuk membangun komunikasi. Dan mereka merasakan bahwa ketika mereka sering berdoa, ketika mereka sering beribadah bersama, ketika mereka makan, mereka berdoa bersama-sama, ketika mereka beranjak tidur, mereka beribadah di tengah-tengah keluarga, ibadah malam, dan bangun tidur, mereka mempunyai waktu untuk beribadah pagi, dan mereka melakukan apa yang selama ini tidak mereka lakukan
atau tidak lagi mereka lakukan oleh karena kesibukan mereka. Mereka mendapati bahwa seiring berjalannya waktu, cinta mereka bertumbuh kembali. Hati mereka semakin melunak dan keluarga itu kembali bertemu dengan Kristus. Keluarga itu kembali merasakan pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya, dan keluarga tersebut kembali dipulihkan. Corona ini di satu sisi memang mendatangkan kesulitan dan mungkin penderitaan bagi kita sekalian. Semua kita mengerang oleh karena hal yang tidak pernah terjadi di tengah-tengah dunia. Kita bagaikan terperangkap di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang memberi waktu kepada kita untuk pulih kembali, untuk kembali kepada Tuhan, untuk membiarkan Tuhan yang menjadi pemimpin atas kehidupan rumah tangga kita. Ibu bapak, Raja Daud pun pernah mengalami asamnya kehidupan itu. Ketika dia berdosa dan bersalah kepada Tuhan, dia melupakan Tuhan. Dia kehilangan berkat Tuhan. Tetapi manakala Tuhan menangkapnya, mengembalikannya menjadi anak kekasih hati Tuhan, dan Raja Daud menyerahkan dirinya kepada Tuhan, memberi waktu untuk berdoa, menyadari kesalahannya, bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mohon ampun, serta bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama dan memulai kehidupan yang baru. Tuhan memberikan hukuman kepada Raja Daud, dan Raja Daud menerima hukuman itu dengan segala kerendahan hati. Dia menerima hukuman itu tidak dengan kekesalan atau dengan ketegaran hatinya. Dia sadar dia berdosa. Maka Daud mohon ampun kepada Tuhan. Kita pun, biarlah kita semua mohon ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memulihkan keadaan kita, supaya Tuhan kembali mengasihi kita dan menolong kita untuk keluar dari penderitaan ini. Daud mengaku bersalah dan dia menjalankan firman Tuhan di dalam mengelola rumah tangganya. Maka dia mengatakan di ayat yang ke-27, 1 Tawarikh 17 ayat 27, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu rogati. Kita boleh berdoa kepada Tuhan seperti Raja Daud yang berdoa syukur kepada Tuhan. Kita juga minggu ini diingatkan kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita telah belajar bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan untuk menyelesaikannya, atau sebuah hal yang terlalu kecil yang tidak memadai untuk diperhatikan oleh karena kasih-Nya. Kita tidak boleh memaksa Tuhan. Doa itu bukan memaksa. Doa adalah bukti kekuatan Allah dan kepasrahan kita sebagai manusia. Maka ibu bapak, Tuhan memanggil kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih, pada minggu ini kita diperintahkan oleh Tuhan untuk boleh berdoa, bersyukur, sebab keajaiban dan kedahsyatan pertolongan Tuhan akan melingkupi kehidupan anak-anaknya dan keluarganya. Biarlah kasih Tuhan
memberkati kita sekalian, dan kita menjadi keluarga-keluarga yang berdoa. Bapa, Ibu berdoa untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita berdoa bagi orang tua, dan dalam persekutuan kita di tengah-tengah jemaat Tuhan, kita juga saling mendoakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami untuk berdoa. Firman Tuhan yang menyampaikan bahwa Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, dan Engkau dapat memberikan lebih dari yang kami doakan, lebih dari yang kami serukan kepadamu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang berdoa, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.